Perang Gaza kini memasuki babak baru yang lebih brutal dan penuh kejutan. Di tengah upaya Israel mencaplok kota Gaza, kelompok-kelompok perlawanan Palestina bersatu melancarkan operasi gabungan. Di sisi lain, bocoran data rahasia intelijen militer Israel mengungkap fakta mengejutkan, 83% korban serangan Israel adalah warga sipil. Dan tak hanya itu, sebuah rudal hipersonik Houthi berhasil menembus pertahanan udara Israel, menghantam bandara Lod di Tel Aviv. Apa arti semua perkembangan ini bagi peta geopolitik Timur Tengah? Mari kita bahas bersama. Brigade Izzuddin Al-Qassam menembak mati seorang tentara Israel di selatan kota Gaza, dekat Masjid Badar. Sehari sebelumnya, mereka menembakkan roket rajum jarak pendek ke posisi militer Israel di Rafah dan Han Younis. Brigade Al-Quds dari Jihad Islam ikut menyerang dengan mortir 60 mm di Han Younis. Brigade Syuhada Al-Aqsa, Brigade Al-Nasser Salah al-Din menargetkan pasukan Israel dengan mortir di utara Han Younis. Brigade Mujahidin menembak jatuh drone pengintai Israel di Gaza. Meski Gaza sudah porak-poranda akibat 23 bulan pengepungan dan serangan udara, semangat perlawanan Palestina tidak padam. Justru semakin banyak faksi yang bersatu. Ini menandakan, invasi Israel ke kota Gaza tidak berjalan mulus. Bocoran data intelijen Israel, Aman, Mei 2025 menunjukkan, total 53.000 warga Palestina terbunuh sejak 7 Oktober 2023. Hanya 8.900 orang yang dianggap pejuang Hamas atau Jihad Islam. Artinya, 83% korban adalah warga sipil mayoritas anak-anak dan perempuan. Data itu kontras dengan klaim publik Israel bahwa perbandingan korban adalah 1:1 atau 2:1. Israel mengeklaim 40.000 pejuang masih hidup di Gaza, dengan 34.973 dari Hamas dan 12.702 dari PIJ. Temuan ini sangat memukul citra Israel di mata dunia. Fakta bahwa 5 dari 6 korban adalah warga sipil, menguatkan tuduhan bahwa Israel sedang melakukan genosida. Bahkan para analis menilai, Israel sengaja memperluas definisi militan agar bisa membenarkan serangan brutal mereka. Gaza kini mengalami kelaparan massal, dengan puluhan ribu korban tambahan akibat blokade pangan. Infrastruktur kesehatan hancur total. Lebih dari 62.000 warga tewas, ratusan ribu lainnya luka-luka. Dunia internasional semakin terbelah, sebagian mengecam Israel, sebagian lain diam karena kepentingan geopolitik. Bocoran data rahasia Israel menjadi bukti nyata dari apa yang disebut otoritas Gaza sebagai tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Yang lebih ironis, meski Israel mengklaim menargetkan militan, kenyataannya mayoritas korban adalah rakyat sipil tak bersenjata. Angkatan bersenjata Yaman, Houthi, meluncurkan rudal balistik hipersonik, Palestine 2. Target, Bandara Lod, Jaffa, Tel Aviv. Rudal berhasil melewati sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow Israel. Akibatnya, operasi bandara lumpuh, jutaan orang mengungsi. 2 drone tambahan menyerang posisi militer Israel di Jaffa dan Ashkelon. Serangan Houthi ini jadi babak baru. Rudal hipersonik bukan sekadar ancaman tapi bukti nyata bahwa Israel kini menghadapi tekanan di banyak front, bukan hanya Gaza. Ini juga sinyal kuat bahwa perang Gaza bisa meluas ke regional. Israel semakin terisolasi secara diplomatik. Dunia Arab dan kelompok pro-resistensi menunjukkan koordinasi lebih erat. Bocoran data intelijen Israel memperkuat tuduhan genosida di PBB. Serangan Houthi menunjukkan kelemahan sistem pertahanan Israel. Jika sebelumnya perang hanya berfokus di Gaza, kini terbuka kemungkinan besar menjadi perang regional. Dengan Houthi, Hizbullah, dan faksi-faksi Palestina bersatu, Israel menghadapi tantangan militer yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Perlawanan Palestina semakin terorganisir, data rahasia Israel memperlihatkan kenyataan pahit tentang genosida, dan rudal hipersonik Houthi menandai babak baru pertempuran. Semua ini menunjukkan bahwa konflik Gaza bukan hanya soal tanah kecil di pesisir Laut Mediterania, tetapi pertarungan besar yang akan menentukan masa depan Timur Tengah. Bagaimana menurut Anda?